Saudara, bagaimana caranya agar kalau kita sudah terlanjur banyak hutang kita, sudah terlilit, kita bisa lunas? Oke, kembali kepada tips yang pertama. Kita harus sadari bahwasannya berhutang itu adalah suatu hal yang tidak disukai oleh Rasulullah, walaupun boleh dilakukan. Rasulullah pernah berhutang, tetapi Rasulullah mencontohkan berhutang dengan contoh untuk kebutuhan yang sangat mendesak, bukan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa ditunda. Oke. Kemudian yang kedua, sadari bahwa bahaya hutang itu luar biasa. Fid dunya wal akhirah, saudara. Dunia dan juga akhirat, saudara. Di dunia yang paling berbahaya adalah mental kebiasaan berhutang. Ini bahaya. Kalau kita sudah punya mental biasa berhutang, maka kita gatal, saudara. Kalau kita sudah mulai mau lunas hutang kita, sudah tanggungan kita sudah mulai habis, kita sudah mulai berpikir bagaimana caranya kita berhutang kembali. Ini bahaya, saudara. Bahkan yang lebih membahayakan, sudah banyak sekali hutang kita, atau satu hutang kita belum lunas masih banyak, kita sudah mulai berpikir bagaimana caranya menutup hutang pertama dengan hutang berikutnya. Ternyata hutang berikutnya kita tidak bisa menutupnya, yang ketiga kita juga nutup dengan hutang berikutnya. Akhirnya kemudian puluhan tempat kita punya hutang, dan ini membahayakan, saudara. Mental berhutang ini sungguh luar biasa, yang mana kemudian salah satu efeknya adalah kita akan banyak muncul dosa-dosa yang baru. Salah satunya dosa kita berbohong, dosa kita khianat, tidak amanah, dan lain sebagainya. Kemudian bahaya di akhirat, saudara. Bahaya di akhirat adalah ketika kita berhutang, ya Rasulullah SAW pernah dikisahkan, beliau tidak mau mensolatkan orang yang berhutang, saudara. Yaitu orang yang punya hutang, tapi kemudian tidak ada satupun keluarganya yang bisa melunasinya. Dianya tidak bisa melunasinya, yang jenazahnya, kemudian karena tidak ada harta yang ditinggalkannya, kemudian keluarganya pun juga sudah tidak ada yang mampu, atau orang-orang dekatnya tidak ada yang mampu melunasinya. Rasulullah sampai tidak mau mensolatkannya, saudara. Sahabat sekalian yang berbahagia, yang berikutnya, ya, tips itu agar kita bisa lunas hutang adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, barang siapa seseorang berhutang, kemudian dia berniat ingin melunasinya, maka dia akan dilunaskan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa seseorang ini kemudian tidak ingin melunasi hutangnya, maka hartanya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Na'udzubillah. Ini tips sebenarnya. Hadis ini sebenarnya tips, saudara. Jadi kalau kita ingin lunas hutang, maka miliki niat untuk berupaya melunasinya. Niat untuk melunasinya adalah bisa dicerminkan dengan dia akan berupaya, berapapun yang dia punya, dia akan berupaya menyisihkannya, dan dia setorkan itu untuk dilunasi. Ini, saudara. Kemudian yang berikutnya, dia gentle, saudara. Dulu pada saat dia pinjam uang kepada saudaranya, kepada bank, atau kepada tetangga dan siapapun, ketika dia sadar ini harus dilunasi, maka dia akan datang. Dia akan mendatangi orang tersebut sebagaimana dulu dia datangi secara baik-baik, dan dia katakan, Pak, Mas, Mbak, Ibu, Bapak, ya, saya saat ini kondisinya sedang kesulitan. Bolehkah saya akad ulang? Saya siap melunasinya, namun saya saat ini bisa melunasinya per bulan atau per pekan sekian. Jadi ada niat yang sungguh-sungguh, saudara. Berapapun. Karena kalau kita itu punya niat yang sungguh-sungguh, ya, kemudian kita sambil melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, maka sedikit yang kita lakukan, sedikit yang kita sisihkan, sedikit yang kita bayarkan, maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Tapi kalau menurut hadis ini, bila kita ini tidak punya niat untuk melunasinya, saudara, ya, melunasinya, maka kita punya uang banyak sekalipun, gitu ya, kita keluarkan uang satu bulannya 1 juta, 2 juta, atau mungkin puluhan juta, tapi kemudian kita spiritnya itu tidak ingin melunasinya, maka sampai kapanpun kita tidak bisa melunasinya.